Saya akan urutkan dahulu supaya pemahaman kita utuh terkait dengan perang yang kita sebut setelah Fathul Mekah ini yang disebut dengan perang Hunain. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan kembali ke Mekah, membawa sekitar 10.000 pasukan. Itu disebut dengan Fathul Mekah. Ya. Dulu saya pernah sampaikan bahwa kata fataha itu bukan berarti menaklukkan. Ya. Fataha itu kalau bahasa kitanya membuka. Membuka itu yang tertutup dibuka, ya. Yang tidak tampak menjadi tampak. Hatinya yang tertutup, hatinya yang jauh dari hidayah mendapatkan hidayah, ya. Sehingga Nabi tidak mengedepankan militeristik atau militerisme untuk Fathul Mekah ini. Walaupun Nabi membawa 10.000 pasukan. Perlu kita ingat bahwa Nabi bergerak dari kota Mekah di 8 Hijriah itu tidak ada seorang sahabat pun yang tahu mau kemana, apa yang harus dibawa, strateginya apa. Kalau sebelum-sebelumnya Zatul Riqa ada pemimpinnya, strateginya jelas, ya. Perjanjian Hudaibiyah jelas. Perperangan setelah perjanjian Hudaibiyah semuanya jelas, pemimpinnya jelas, strateginya jelas. Tapi di Fathul Mekah ini tidak ada yang tahu, Pak. Sama halnya ketika Nabi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada yang tahu. Di hari Jumat itu Nabi mendadak datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq di siang hari. Abu Bakar, bersegeralah, siapkan 2 onta terbaik, kata Rasulullah. Abu Bakar yang menjadi seorang Khalilullah, sahabat Nabi, mertua Nabi, menunggu-nunggu ini, Pak. Sedang menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Hijrah itu sesuatu hal yang ditunggu oleh Abu Bakar Siddiq. Karena mungkin Mekah itu tidak mungkin lagi untuk diperjuangkan, gitu ya. Itu pandangannya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah minta kepada Abu Bakar untuk menyiapkan. Baik ya Rasulullah, aku siapkan. Tidak, ada 2 onta ya Rasulullah, biar engkau ambil 1 onta dariku. Kata Rasulullah, tidak, aku akan ganti. Ini prinsipnya ya Pak. Jadi kalau ada orang ngasih ke ustadz itu mestinya mengatakan, nanti aku ganti. Jangan mudah menerima gitu ya. Itulah yang disebut dengan al-isar. Yu'siruna ba'duhum ba'da. Nabi Muhammad SAW sama Pak. Abu Bakar juga tidak tahu apa strateginya, kemana akan berangkat. Tapi hatinya Abu Bakar Siddiq untuk Rasulullah, ya, kalimatnya adalah atiullaha wa atiur Rasul. Tidak ada yang lain. Makanya tidak heran ketika beliau berjalan, kan hari Jumat itu ke Gua Sur atau ke Jabal Nur. Nah, ke Gua Sur ya. Kalau Jabal Nur tempat Nabi menerima ayat pertama kali. Wahyu dengan ayat berbeda.
Kalau wahyu itu Nabi menerimanya ketika subuh. Ya, Rasulullah melihat ada cahaya. Jadi wahyu dengan ayat berbeda. Ayat yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu berada di Jabal Nur. Sedangkan Nabi akan berangkat ke Madinah, mampir dulu di Jabal Sur. Ya, jadi hanya muat 2 orang. Nah, semua strategi di tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, Pak, untuk taat kepada pemimpin tidak bertanya itu apakah berarti kita kehilangan ilmu? Kan dalam Al-Quran, afala ta'kilun, tidakkah engkau berfikir? Afala tatazakkarun, tidakkah engkau berzikir? Afala ta'kilun, tidakkah engkau menggunakan akalmu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sesungguhnya kalau kita lihat lagi, kita seberang lagi ke Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Khidir mengatakan walam tastati alayya sabra? Kamu wahai Musa tidak akan bisa sabar dengan diriku ini, kata Nabi Khidir. Apakah ilmunya Nabi Musa itu sama dengan ilmunya Nabi Khidir? Yang dimaksud oleh Nabi Khidir bukan kapasitas, ya Pak, tapi ilmu yang berbeda. Ya, yang satu ini empiris, yang nampak-nampak, sedangkan Khidir yang tidak tampak. Saya ingin bertanya kepada panjenengan, kita ini lebih banyak tahu tentang makrifat atau hakikat? Banyak hal dari hakikat yang tidak kita mengerti. Maka kita punya ulama, kita punya mujtahid, kita punya para imam, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Mereka punya kapasitas ilmu, dan kita tidak tahu tentang ilmu itu. Yang ini yang makrifat saja. Salat itu bagaimana, mana yang membatalkan wudhu, bagaimana kalau orang misalnya sudah berpakaian ihram lalu dia berhubungan suami istri, bagaimana hukumnya, apa solusinya? Kita tidak bisa mengambil hukum itu, dan kita harus mengambilnya dari para ulama. Nabi Khidir dan Nabi Musa sama, Pak. Yang satu ilmunya empiris, Nabi Musa, sedangkan Nabi Khidir dia masuk ke wilayah hakikat. Makanya ketika Nabi Khidir memukul kepala seorang anak sampai wafat, protes besar, ya protes Nabi Musa alaihi salam. Apa-apaan ini? Bukankah membunuh itu secara syariat dilarang, kan begitu ya? Nah, tapi yang diuji apanya, Pak? Yang diuji adalah sabarnya kita. Kita itu sama, Pak, kadang dipukul sama Allah. Cara mukulnya beda-beda di antara kita, gitu ya. Nabi Muhammad SAW pun merasakan itu. Saat senang-senangnya bersama Khadijah dipanggil oleh Allah. Di saat-saat perlindungan sangat dibutuhkan dari pamannya Abu Thalib, diambil sama Allah. Di saatnya dua-duanya tidak ada, Nabi Muhammad ke Taif dilempari sama orang-orang kafir Quraisy. Coba hancurnya hati Rasulullah SAW. Saya gak bisa membayangkan kalau pada kategori hakikat kita tidak mengerti tentang hidup ini, maka tidak akan keluar bahasa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika pada puncaknya dilempari itu. Apa kata Nabi? Ini yang saya sampaikan kemarin di Masjid Baitul. Aku ini
sudah engkau usir dari kota Mekah. Maksudnya aku ini diusir dari kota Mekah. Istriku engkau ambil ya Allah. Pamanku yang melindungi engkau ambil. Akhirnya aku dilempari oleh kaum Taif sepanjang 5 mil. Berdarah-darah. Kata Zaid bin Harisah, saya dan Nabi Muhammad SAW tidak lagi bisa merangkak. Ya, seperti tentara itu, Pak. Merayap dengan pasir yang begitu panas. Dan merayapnya berapa lama? 5 mil. Kira kurang lebih 5 kilo. Kalau umur Nabi ketika itu, Pak, anggaplah 53. Ya, awal dakwah itu. Berarti Nabi itu tahun keberapa? Berarti Nabi umurnya sekitar 61 tahun. Ya enggak lebih lah, 57 lah. 57 lah. Coba kalau kita umur 57 disuruh merayap di padang pasir yang panas. Merayap ini, Pak, panjangnya 5 kilo. Kira-kira sampai di ujung sana siapa yang jemput kita? Ada 2 kemungkinan ya. Ambulan masuk ke UGD. Kalau enggak malaikat maut, gitu kan? Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjid Qub yang kita kenal hari ini, Nabi berdoa kepada Allah. Bukan berdoa lah, mengakui. Ya, pengakuan Rasulullah seperti tadi. Sudah diusir, istri diambil, apalagi paman diambil, dilempari. Asalkan engkau ridho ya Allah, aku ridho. Nah, itulah pada titik hakikat itu. Kenapa, Pak? Karena hakikat itu tidak bisa kita ketahui. Tidak bisa kita ketahui. Bahkan 1 menit ke depan tentang peristiwa hidup kita tidak mengerti, Pak. Tapi kita diajarkan di dalam Islam ini bagaimana berhadapan dengan hakikat itu. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Raditu billahi Robba. Ya betul. Raditu billahi Robba. Pada titik ridho itu tandingannya surga, Pak. Kalau jenengan ridho itu balasannya surga. Coba lihat doa kita kepada orang tua. Apa? Kata Nabi Muhammad, ridallah fi ridha walidain wa syukhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pertanyaan saya, Pak, secara syariat, kalau orang tua kita salah lalu memarahi kita, bolehkah kita marah kepada orang tua? Gak boleh. Kata Imam Syafi'i, fayu'azzibuka tabdilal azab. Kalau kita dimarahi orang tua, walaupun orang tua kita marah, maka Allah, kalau kita marah, Allah akan ganti dengan azab. Sebegitunya, Pak. Kenapa? Karena letaknya di situ. Karena letaknya pada hakikat, bukan dari kesalahan dan kebenaran. Kita kan selalu mengatakan ini benar, ini salah, ini tidak tepat, ini tidak tepat. Sama dengan murid dengan guru, Pak. Murid dengan guru tidak bisa hitam di atas putih. Karena dia berada dalam wilayah hakikat. Sama dengan orang tua dengan anak tadi. Samalah. Kan ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Ya, kalau orang tua datang ke rumah kita lalu mengambil harta kita, apakah dia mengambil harta yang haram? Enggak, kata Nabi. Anta wa maluka li abika. Kamu, hartamu milik bapakmu. Milik bapakmu. Ini begitu kuatnya, Pak. Bapak itu.
Makanya akad nikah itu kalau untuk perempuan, siapa yang boleh menikahkan? Ya bapak, nggak boleh ibu. Nggak boleh ibu. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa di perang Hunain sama Pak. Di awal perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad masih bersama para sahabat dengan jumlah 1.400 orang. Lalu Bai'atul Ridwan 1.400 orang. Perang Khaybar 1.400 orang. Perang Zatul Riqa' 700 orang. Sampai pada puncaknya Fathul Mekah, Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan. Dan kaum muslimin ketika itu jumlahnya berapa? 30.000 orang. Dan Nabi langsung memimpin Fathul Mekah. Jadi kalau ada batalion khusus, Nabi Muhammad yang memimpin batalion itu. Sehingga apa? Wajah Nabi ini nggak kelihatan Pak, karena pakai baju perang, nggak kelihatan. Jadi jenengan pernah lihat bagaimana orang Jepang pakai baju perang? Berapa lapis? Ya kalau kita kan baju perangnya 1 lapis, kain kafan. Nabi tidak. Ya, jadi memang sudah sangat siap Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, kemarin sudah kita sampaikan peristiwa Fathul Mekah dan bagaimana Nabi Muhammad masuk ke Fathul Mekah, dan 13 hari setelah Fathul Mekah ada kelompok-kelompok yang tidak mau masuk Islam. Jadi kalimat yang mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah berkelompok-kelompok, bergelombang-bergelombang. Iya, itu bagi kelompok-kelompok yang lemah, yang saat itu masih wait and see. Mereka itu sudah yakin Pak Nabi itu Rasul. Tapi kita lihat aja nanti katanya. Apakah Nabi kembali ke Mekah ini dengan kemenangan atau tidak? Kalau Nabi masuk ke Mekah ini dengan kemenangan, berarti benar Muhammad adalah seorang Rasul. Nah itulah yang lemah-lemah itu kabilahnya berkelompok, sekian ratus orang masuk Islam, sekian puluh orang masuk Islam. Ya termasuk di dalamnya Hindun. Ya Hindun itu kan akhirnya masuk Islam. Awalnya marah-marah sama suaminya Abu Sofyan. Kamu itu laki-laki cemen kata. Kan setelah Abu Sofyan bilang, siapa yang masuk ke rumahku dia akan selamat. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat, kata Abu Sofyan. Diapain Pak? Diambil rambutnya Abu Sofyan itu, dijambak oleh Hindun, istrinya itu. Kamu ini laki-laki cemen katanya. Tapi apa yang terjadi? Kata Abu Sofyan, jangan dengarkan perempuan ini, kata Abu Sofyan. Jangan kalian dengarkan perempuan ini. Sesungguhnya Muhammad tidak akan bisa kalian tandingi, kata Abu Sofyan. Dan Nabi masuk. Besok hari kan Nabi dan para sahabat itu masuk ke wilayah sekitar Ka'bah, membersihkan berhala, masuk dalam Ka'bah, semua dibersihkan. Nabi Muhammad berpidato di pintu Ka'bah, didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka sholat di sana, dilihat oleh Hindun. Apa kata Hindun? Tidak aku lihat sebelum ini pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya yang lebih kecuali apa yang dibawa oleh Muhammad, kata Hindun. Itulah yang membawa dia, Hindun ini, masuk Islam. Jadi Nabi waktu itu di Bukit Sofa, lalu Hindun datang, dia pakai nikob sengaja supaya nggak kelihatan sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah berat Pak, untuk menerima Hindun dengan Wahsy itu berat. Yo Wahsy yang menombak pamannya, yo Hindun yang membelah dada pamannya. Kan tidak bisa diterima itu kalau
orang-orang biasa itu tidak bisa diterima. Tapi disampaikan oleh Hindun, ini aku Hindun, terus begini-begini, akhirnya dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Hindun. Insya Allah ya Pak. Kalau jenengan jadi Rasul ketika itu Hindun dikirain dia apa-apain. Wah habis itu. Mana kalau saya mana Hindun? Jadi itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada tingkat keteladanan kenabian itu pada titik yang sangat ekstrim, memaafkan, wal kaziminal ghaiz, mau memaafkan, pada tingkat bisa memaafkan, di tingkat di mana orang melakukan kejahatan dan Nabi memaafkan. Termasuk Ikrimah nanti. Walaupun beliau lari, Ikrimah itu lari ke Yaman, balik lagi ke kota Mekah, dimaafkan oleh Rasulullah ketika masuk Islam. Padahal Ikrimah ini 20 orang yang masuk daftar backlist. Kalau ketemu dengan 20 ini, dimanapun boleh walaupun di bawah kiswah, kata Rasulullah. Kiswah yang menutup Ka'bah itu. Bunuh, kata Rasulullah. Ikrimah lari, setelah itu balik lagi. Nah, Ikrimah di perang Hunain ini ikut membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kabilah mana yang akhirnya membangkang? Ada beberapa kabilah. Yang pertama adalah Hawazin. Yang kedua Bani Saqif. Bani Saqif ini berada di mana? Bani Saqif ini berada di Taif. Ini kelompok Taif, Pak. Tapi kalau sekarang Taif itu seperti mana ya? Seperti puncak. Ya. Tempatnya indah, subur, banyak sayuran di sana. Apalagi bakar kambing di sana itu, insya Allah saya berdua dengan Pak Sanggar satu kambing tuh habis, insya Allah. Karena cepat laparnya, gitu ya, cepat laparnya. Kelompok ini, Bani Saqif ini bukan kelompok biasa. Bani Saqif ini adalah kelompok yang bisa memanah dan panahannya akurat. Kalau sekarang ini seperti siapa? Sniper, ya, penembak jitu. Maka mereka berbangga dengan itu. Yo, kalau yang lain, kata mereka, wajarlah masuk Islam. Kalau kami ini kan kabilah kuat, kata kabilah Hawazin dan Saqif. Jadi panglima tingginya namanya Malik bin Auf berangkat memutuskan membawa anak-anak, perempuan, harta mereka, binatang-binatang mereka. Sampai beberapa ulama dari mereka itu mengatakan, kamu itu nggak salah. Ini mau perang atau wisata gitu. Apa kata pemimpinnya ini? Malik bin Auf ini bilang begini. Aku sengaja membawa seluruh harta mereka dan istri-istri mereka, anak-anak mereka, supaya mereka total berjuang. Kenapa? Karena anak, istri, binatang, ternak mereka bawa. Kalau kalah maka kan habis, Pak. Dan mereka akan dengan seluruh tenaga mereka akan berupaya untuk bisa menang. Itu alasannya. Membawa seluruh apa yang dimiliki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam sejarah ini tidak disebutkan berapa jumlahnya. Jadi kalau Nabi itu membawa 12.000 pasukan. Tapi dari kalangan Bani Saqif ini tidak disebutkan berapa jumlah mereka. Nah, dalam sejarah pun tidak pernah disebutkan berapa jumlahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Malik bin Auf? Malik bin Auf, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebar mata-mata. Mata-mata ini banyak cara, Pak. Pertama,
mata-mata ini bisa di pihak kita, maksudnya di pihaknya Bani Sakif, atau di pihaknya orang Mekah. Mata-mata itu kan bisa dibayar, Pak. Semakin tinggi bayarannya, orang tempatan bisa kita jadikan mata-mata. Kejadian itu ada di Palestina. Yang membunuh pimpinan Hamas terakhir ini kan dari mata-mata. Jadi mata-mata orang Palestina sendiri yang dibayar, ya, dibayar untuk ditunjukkan di mana posisinya. Dan seperti itu. Dan itu terjadi udah dari zaman dulu, Pak. Yo, kalau kita zaman Belanda kan ada londo hitam ya. Orang negeri sendiri yang jadi mata dan menjadi pengkhianat. Dan itu yang dilakukan oleh Malik bin Auf. Menyebar mata-mata. Malik berkata, apa katanya? Ra'aina rijalan bidan ala khailin balikin wallahu mata masakuna an asabana ma tara. Mereka setelah melihat pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya berapa tadi? 12.000 pasukan itu. Apa kata mata-mata ini? Kami telah melihat sekelompok laki-laki berpakaian serba putih mengendarai kuda belang. Nah, jadi kita paham akhirnya, Pak. Jadi Rasulullah itu kalau perang sahabatnya diminta pakai baju apa? Baju putih. Ya. Supaya apa, Pak? Supaya gampang untuk membedakan. Untuk membedakan. Yang kedua, orang yang fisabilillah itu kan tidak perlu disolatkan. Tidak perlu disolatkan dan tidak pula perlu ditutup kepalanya. Ya, sama dengan orang yang haji dan umroh dalam berpakaian ihram lalu dia wafat, maka tidak perlu ditutup kepalanya. Cukup pakaian ihramnya itu yang menjadi pakaiannya. Kata Rasulullah SAW, kenapa tidak ditutup? Karena mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, jadi ini pakaian pasukan Rasulullah warnanya putih. Yang kedua, kudanya belang. Nah, kudanya belang. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuda perang. Ya. Kuda perang bahasa Arabnya apa? Wal adiyati dobha. Ya, wal adiyati dobha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Kuda perang itu perempuan atau laki-laki? Betina atau jantan? Betina. Nah, kuda perang itu betina, bukan jantan. Al-adiyat itu kuda betina, bukan kuda jantan. Ternyata untuk perang itu ternyata betina pun dibawa. Apanya yang betina? Kudanya. Kalau yang nunggangin kudanya? Jantan. Ya, jantan. Karena perempuan, ada beberapa wanita yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk ikut perang. Tapi itu pengecualian ya. Karena izin ke Rasulullah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalimatnya wal adiyati dobha fal muriyati qadha. Kencangnya itu luar biasa. Fal mughirati subha. Pasir yang diinjak oleh kuda itu, Pak, memercikkan api. Coba bayangkan. Kuda yang bagaimana itu kira-kira? Coba jenengan kalau ada kuda lalu dia berlari, kalau di aspal itu memercikkan api itu masih memungkinkan karena di bawahnya ada besi ketemu dengan benda keras. Tapi ini padang pasir, Pak. Berarti kan kuda perangnya ini bukan sembarangan.
Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Kuda perang yang berani masuk ke kancah kerumunan perang. Tidak semua kuda berani, Pak. Kuda betinalah yang berani. Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah SAW, yang bisa melahirkan itu kenapa perempuan ya Rasulullah? Kok bapak-bapak itu nggak bisa melahirkan? Apa kata Rasulullah? Fawasat nabihi jam'ah. Karena yang berani masuk ke situ itu hanya para perempuan. Karena memang misalnya ibu-ibu nanti, jangan kalau ya yang ini saya rasa sudah punya istri semua. Saya membayangkan istri saya anak pertama itu kan dibius untuk melahirkan supaya keluar gitu ya. Saya merasakan tangannya itu memegang tangan saya, rasanya meremuk, Pak. Meremuk. Saya nggak bisa membayangkan. Makanya imbalan yang Allah berikan kepada ibu yang melahirkan ketika ketuban dan darahnya keluar, setiap tetes darah itu adalah kebaikan. Sama dengan orang yang haji dan umroh ketika tahallul. Ya muqassirina muhallikin. Setiap rambut yang terpotong itu pun berguguran sama dengan berguguran dosanya. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu kalau semakin banyak anaknya, 12, semakin banyak dosanya digugurkan. Makanya kalau anaknya 2 kan nanti dimusyawarahkan lagi setelah ini. Ditambah lagi gitu ya. Ditambah lagi. Nah, ini kuda perang. Kuda perang. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, bahwa di wilayah kenabian, termasuk Nabi Muhammad SAW, mulai dari perjanjian Hudaybiyah sampai nanti beliau wafat, bahwa an-nasru, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berawal dari apa, Pak? Pertolongan Allah berawal dari hatinya. Ya, berawal dari hatinya kaum muslimin. Perang Hunain ini jumlahnya 12.000. Kata para sahabat yang ikut, tidak mungkin kita kalah. Tapi pertanyaan saya, apakah perang Hunain ini menang? Kalah, Pak. Pada puncak kemenangan kalah. Nah, saya ingin katakan begini. Kalau orang para pendosa lalu dia menang, apakah mungkin dia kalah? Saya ingin bandingkan. Orang mukmin saja yang 10.000 Fathul Mekah lalu menambah 12.000 pasukan bersamanya Rasulullah, apakah mereka kalah? Di saat puncak kemenangan mereka kalah dan bersamanya Rasulullah SAW. Persoalannya apa, Pak? Persoalan hati. Hidup kita pun seperti itu. Dimanapun, di posisi manapun, bersama siapapun, kalau hatinya benar-benar tidak terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang yang bermaksiat, Pak, yang taat kepada Allah pun seperti para sahabat di perang Hunain pun Allah kalahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dan akhirnya juga kita paham. Berarti kalau Allah berikan kita harta, kemuliaan, jabatan, apapunlah yang berbentuk dunia hari ini, apakah mungkin Allah kalahkan kita kalau kita tidak bisa menjaga hati kita di hadapan Allah? Sangat mungkin, Pak. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Minggu depan masih ada.
Oh masih. Saya kira minggu depan sudah masuk bulan Ramadan. Oh belum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.